Hai, Sandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana cara dapat gaji yang besar gitu ya, gaji yang tinggi. Jadi ini pertanyaan yang masuk dari salah satu tim saya sendiri gitu ya. Jadi ketika ngobrol, dia sempat nanya, Mas, gimana sih cara biar kita bisa nego gaji yang besar gitu. Jadi pada intinya dia pengen gaji yang lebih lah di tempat pekerjaannya sekarang. Dan saya mau share dari pengalaman kerja saya belasan tahun ini gimana caranya untuk bisa dapat gaji yang besar. Dan kebetulan tim saya juga masih 20-an, masih baru, dan dia juga baru merantau gitu ke Jakarta gitu. Dia nanya gimana biar punya gaji yang besar itu seperti apa. Oke, mari kita bahas. Untuk punya gaji yang besar, yang pertama kita itu harus paham ya, apa sih uang itu gitu. Kan kita mau dapat uang lebih banyak. Nah, kita harus tahu dulu apa sih definisi uang itu gitu. Banyak orang mungkin mengatakan uang itu adalah alat tukar gitu ya, buat beli barang. Ya, betul. Tapi kalau bisa saya lengkapin, saya belajar dari T. Harv Eker ya, penulis buku Secret of Millionaire Mind, dan juga Pak Tung Samuaringin seperti itu. Mereka mengatakan bahwa uang itu adalah alat tukar nilai tambah ya. Jadi uang itu adalah alat tukar nilai tambah. Maksudnya adalah ketika kita punya nilai tambah, kita akan punya uang lebih ya. Kita akan dibayar lebih ketika kita punya skill yang lebih, kita punya kontribusi yang lebih gitu. Misalnya contoh, ada pemain bola biasa gitu, gajinya sekian, tapi ada misalnya Ronaldo atau Messi gajinya lebih tinggi. Kenapa? Karena mainnya lebih bagus, bisa kontribusi cetak gol lebih banyak, bisa bikin tim juara misalnya. Nah, itu adalah nilai tambahnya gitu, ya kan? Terus kalau dalam konteks di kantor misalnya, gimana punya gaji yang tinggi? Ya, level kita juga harus lebih tinggi. Misalnya contoh direktur. Kenapa direktur gajinya lebih tinggi daripada staff? Karena kalau staff ya hanya mengerjakan tugasnya dia aja, dia hanya fokus pada dirinya aja. Tapi kalau direktur, dia bertanggung jawab atas keseluruhan, ya, bertanggung jawab atas keseluruhan perusahaan. Jadi kontribusinya lebih besar, nilai tambahnya lebih besar. Nah, fokus pertama kalau kita mau punya gaji yang lebih besar itu adalah kita harus punya nilai tambah dulu. Kita harus memantaskan diri dulu gitu. Ya, jadi prinsipnya adalah be, do, have. Kita harus menjadi dulu, ya, memantaskan diri dulu, melakukan, ya, praktek gitu, dan akhirnya kita mendapatkan, ya. Dan untuk memantaskan diri itu misalnya contoh kalau dalam konteks saya dulu yang saya lakukan itu, saya tahu dulu target saya mau jadi seorang HR manager waktu itu. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya harus menguasai tentang training misalnya, tentang people development, tentang talent development. Terus saya paham bahwa saya juga belum dalam menguasai tentang yang namanya compensation and benefit. Ya udah, saya belajar gitu. Saya belajar dari YouTube, dari Google gitu ya, dari buku. Saya juga sampai invest di beli LinkedIn Premium waktu itu. Ya awalnya karena free trial 30 hari saya sempat pakai dulu. Terus karena waktu itu saya belum punya duit yang cukup dulu, akhirnya untuk dapetin LinkedIn Premium biar bisa tetap belajar, saya bikin email lagi yang lain gitu. Jadi bikin beberapa email untuk biar bisa dapat free trial 30 hari. Sampai akhirnya saya belajar, oh ya udah, saya jadi lebih baik dan memantaskan diri dulu sampai akhirnya saya dapat pekerjaan yang saya inginkan. Nah, jadi prinsip pertama adalah kita harus memantaskan diri dulu, oke?
Terus kalau kita udah memantaskan diri ya, itu biasanya atasan akan mempertimbangkan untuk eh, meningkatkan ya meningkatkan salary kita gitu. Jadi misalnya contoh, oh kita digaji 3 juta tapi kita berkontribusi seperti 10 juta, itu pasti kita akan istilahnya di adjust lah ya, salary kita jadi jauh lebih tinggi seperti itu. Tapi ya saya melihat di lapangan di perusahaan-perusahaan itu seringkali kadang memang orang itu apa ya, benar kata orang itu prinsipnya itu sesuatu itu akan lebih berharga ketika kita kehilangan gitu. Jadi saya memperhatikan beberapa orang itu mendapatkan penyesuaian gaji yang jauh lebih tinggi ketika dia mau resign ya. Jadi ketika dia ada di perusahaan itu, dia tidak ada kenaikan gaji yang gimana-gimana seperti tidak diperhatikan. Tetapi ketika dia mencari opportunity baru, akhirnya dia di adjust gitu, salary-nya jauh lebih tinggi. Dan 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 mungkin ya, kalau kamu udah ngerasa berkontribusi yang sangat luar biasa, tapi kamu merasa tidak dihargai di sana, ya udah, kamu cari aja tempat baru gitu ya, tempat baru untuk kamu bisa bekerja. Dari situ kamu nanti bisa dapat salary yang jauh lebih tinggi, karena kalau kamu pindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain itu biasanya ada kenaikan lah. Biasanya persentase yang secara umum itu 30% kenaikan kalau kamu pindah perusahaan. Dan terkadang juga akhirnya perusahaan kamu saat ini kalau merasa value kamu besar, dia akan tadi mengadjust salary kamu jadi lebih tinggi gitu. Bahkan bisa jadi kamu dapat penawaran yang tinggi di tempat baru, perusahaan kamu saat ini bisa men-challenge kamu untuk bisa memberikan penawaran ke kamu salary yang jauh lebih tinggi dari tempat baru kamu. Nah, itu biasa terjadi di beberapa perusahaan kayak gitu. Jadi tadi ya, prinsip pertama kamu harus punya nilai tambah dulu, kamu udah berkontribusi. Terus tapi kalau misalnya kamu udah komunikasi, udah menyampaikan aspirasi tapi tetap belum ada penyesuaian, ya udah nggak apa-apa, mungkin jodoh kamu, pekerjaan kamu bukan di sana kayak gitu. Dan ya udah, kamu bisa sambil cari sambil apply untuk kamu bisa dapat penawaran yang jauh lebih tinggi kayak gitu. Dan tapi yang harus digarisbawahi adalah misalnya kalau kamu di pekerjaan saat ini merasa udah berkontribusi besar tapi kok masih merasa belum dihargai, kamu jangan patah semangat ya. Kamu jangan nyesal gitu, karena everything happens for a reason gitu. Semua terjadi pasti ada maksudnya, pasti ada niat baiknya kayak gitu. Pasti ada alasannya gitu. Tuhan pasti menciptakan atau seluruh kejadian yang ada dalam hidup kita itu pasti ada maksud baiknya. Ya. Kayak saya waktu itu dulu banget pernah kerja di perusahaan startup. Saya benar-benar ngerasa gak dihargai gitu. 6 bulan atau setahun akhir saya kerja di sana. Awalnya saya kesal gitu, tapi ketika saya pindah ke perusahaan konsultan ya, HR konsultan, saya jadi bersyukur gitu pernah bekerja di sana, karena dari sana saya belajar banyak tentang mengelola perusahaan baru, belajar tentang marketing, belajar tentang HR, belajar tentang kepemimpinan. Ternyata banyak banget yang saya pelajari di sana gitu. Jadi semua itu pasti ada maksudnya. Dan yang paling utama adalah untuk mempunyai gaji yang besar, itu harus sesuai dengan value yang kamu berikan. Jadi kamu harus mendevelop value itu, mendevelop skill ya. Kamu perlu meningkatkan knowledge, skill, attitude-mu untuk memantaskan dirimu untuk mendapatkan salary yang besar tadi. Oke. Mungkin itu dulu, dan saya juga
mungkin dalam waktu dekat belum ada webinar, maka dari itu saya mau share ya satu webinar terakhir kita kemarin dengan limited time gitu, waktu terbatas. Kamu bisa tonton lagi ya webinar Unlimited Success buat kamu yang mau sukses di usia muda. Kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Kami sudah taruh replaynya. Kamu bisa tonton replaynya yang semoga bisa menginspirasi kamu untuk bisa sukses di usia muda. Oke? Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.